Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Laksana TV, salam Rahayu Kinasih buat sedulur-sedulur di sana. Mohon maaf ya, beberapa kajiannya terputus beberapa bulan, mungkin beberapa tahun mungkin. Itu sebab saya itu harus muter-muter. Ini kebetulan saya lagi di rumahnya Putra Leo ya. Jadi Putra Leo itu kenal sama saya itu udah lama, jadi beliau kepingin menghatamkan kajian masalah hakikat jasad. Mudah-mudahan menjadi baik. Lalu kemudian apa yang saya jelaskan ini bisa menjadi referensi teman-teman lah ya. Kasarnya saya tuh bukan merasa seperti apa, tapi saya memegang satu keilmuan dari guru-guru saya. Saya pernah dapat satu kata-kata mutiara yang sangat luar biasa, mengandung makna bahwa jangan melihat dari siapa itu kalimat diucapkan, tapi lihatlah apa yang diucapkan. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan saya itu bisa buat referensi teman-teman yang lebih lanjut kepingin menemukan jati diri di dalam jasad. Video kemarin yang aspaknya pecah itu sangat luar biasa ya, karena harus terjeda di situ kajiannya, sebab saya ditegur lah, ibarat kata ditegur sama kesepuan yang mendampingi saya. Tapi alhamdulillah setelah perjalanan syariat rekod saya harus keliling kemana-mana. Alhamdulillah saya diizinkan kembali untuk membuka kajian itu. Masalah bahasanya terlalu ngambang atau terlalu sederhana itu karena saya menghindari yang namanya gaduh salah tafsir. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa menjelaskan secara detail seperti apanya, tapi mutlak ini adalah dari pengalaman perjalanan spiritual saya yang dibimbing oleh guru-guru saya sebelumnya. Kajian kemarin terpotong di ketika si Adam dibekelin ruh akal dan ruh nafsu ya Mas Putra Leo ya. Jadi namanya ruh nafsu, ruh akal itu hakikatnya sudah bertauhid ya, sebelum ditiupkan ke jasadnya si Adam itu sudah mengenal Allah. Nah, ruh nafsu pun hakikatnya juga sudah bertauhid. Cuma masalahnya ruh nafsu ini mengakuisisi bahwa dia adalah berdiri sendiri dan bukan makhluk ciptaan. Makanya setelah ada pertaubatan dari nafsu itu, lalu kemudian sempurnalah si Adam ini dibekali ruh nafsu dan ruh akal. Jadi kemarin sudah sampai ruh nafsu ya, ruh nafsu. Jadi tafsirnya di filsafah di kalangan para sufi itu bahwa yang disebut 3 nafsu itu adalah 3 sifatnya nafsu. Adam ini setelah sudah dikasih ruh akal dan dikasih ruh nafsu, itu tidak serta-merta langsung dianterin Jibril ke bumi gitu. Karena yang disebut makna hukuman membina diri itu, Allah harus adil membuat sistem keseimbangan itu adalah ketika Allah itu menitipkan yang namanya malaikat raqib dan atid itu. Jadi selain pendampingan secara tatanan hakikat si ruh akal dan ruh nafsu ini, Allah itu nggak mau ini nih, kasarnya begini. Ini Adam sudah sempurna, Bril. Mulai hari ini, hari Sabtu berarti ya, itu harus mulai menjalani ketetapannya membina diri di dunia fana atau alam rasanya manusia atau alam zohirnya manusia. Tapi Bril, segala catatan perjalanannya itu saya harus tahu, agar
kelak nanti si Adam ini mendapatkan apa yang telah diupayakan dalam membina diri. Nah, itu yang disebut amaliyah ibadah ya. Jadi ada istilah malaikat raqib atid itu adalah untuk sebagai intelnya Gusti Allah, mencatat amalan baik, amalan buruk selama perjalanan membina diri itu. Apakah itu dikatakan sedulur papat lima pancer? Ya kalau dibilang pendamping mungkin, tapi tafsirnya bukan sedulur papat lima pancer. Karena tugasnya si raqib atid itu mutlak hanya melaporkan ke satu zat, yaitu Sang Pencipta. Jadi raqib atid itu tidak bisa berkomunikasi dengan si Adam, makanya tidak bisa disebut sedulur papat lima pancer. Mungkin bahasa manusia sederhananya adalah tim auditnya. Ya, tim auditnya amalan ibadah Adam selama proses membina diri. Jadi di dalam jasad Adam sudah ada berapa? Jadi satu Adamnya sepercik Nur Muhammad Allah atau nyawanya. Yang kedua adalah ruh akal, disimbolkan warna biasnya adalah hijau terang. Terus ruh ketiga, ruh nafsu yang tadi saya jelaskan, supiyah antara murka warnanya merah marun, dan nafsu mutmainah warnanya abu-abu terong, dan nafsu muawalah warnanya kuning. Itu hijau, merah marun, kuning, sama abu-abu terong ya. Nah, malaikatnya sendiri tetaplah jelas karena dia nuri ila nur, maka dia warnanya putih, dan Nur Muhammad guru sejati. Jadi yang disebut pendamping gaib atau sedulur papat lima pancer itu adalah ketiga nafsu, satu akal, sedulur papat lima pancer. Pancernya adalah guru sejati, warnanya putih, sepercik Nur Muhammadnya Allah. Nah, Adamnya di mana? Adamnya di nyawanya ya, kalau mau diwujudkan makhluknya. Tapi saya tidak mampu sampai menemukan Adamnya, karena itu nyawa saya. Kalau saya menemukan Adamnya saya mati berarti. Masa saya bisa melihat diri saya, kan nggak lucu gitu. Bener ya? Logikanya, harfiahnya kan seperti itu. Maka yang bisa ditembus oleh kaum spiritualis ya hanya sebatas guru sejatinya. Ruh akalnya sendiri itu hanya sebatas cahaya. Karena guru sejatinya itu atau jin khorinya itu terpisah dari si akal dan nafsu. Ketetapannya kan cuma akal dan nafsu, terus nyawa. Guru sejati terpisah dari jasad. Maka yang hanya bisa dilihat oleh kaum praktisi ngejar guru sejati atau jati diri atau ya dalam makom itu ya hanya perwujudan dari guru sejatinya yang warna putih itu. Wujudnya sama persis seperti kita, cuma bedanya dulu saya juga kaget gitu, ini siapa gitu. Tadinya mah nggak kelihatan, dari sini ke sini nggak kelihatan. Saya bilang, ini siapa? Saya adalah kamu adalah aku. Lalu kemudian kok mukamu nggak bisa saya lihat, ada apa? Karena masih kotornya hati, masih kotornya akalmu, dan masih kisruhnya hati. Maka agar bisa mampu menembus ke sana, saya harus membeningkan akal dan membeningkan hati, baru bisa melihat wajahnya. Nah, setelah melihat wajahnya ya sama kayak gini, kayak bercermin begitu. Dulu saya pas lagi gondrong, persaksiannya adalah istri saya juga. Alhamdulillah istri saya waktu itu lagi ya kesulitan ekonomi lah saat itu, dan kemudian saya nggak berani menasihati secara zahir. Saya cuma bilang sama guru sejati, wahai guru sejatiku, Lukmani Insun, ketika saya tidak mampu menjadi khalifah, pemimpin atas istriku, lalu apakah panjenengan mampu menasehati zohiriah istriku? Jawaban beliau, istirahatlah kamu jasad dan pikiranmu, masalah keekonomian ini nanti akan saya sampaikan kepada istrimu. Alhamdulillah dulu saya dagang bakso pernah. Nah itu istri saya didatengin, wujudnya persis kayak saya katanya, warnanya pakai jubahnya warnanya putih. Ini bukan saya ujub atau takabur ya, artinya ini hanya
pengalaman perjalanan spiritual seperti apa sih wujudnya kan gitu ya. Alhamdulillah itu persaksiannya adalah istri saya. Karena takutnya saya itu lagi halusinasi saat itu. Gitu. Jadi saya harus mencari bukti berikutnya bahwa itu adalah saya. Maka betul sekitar pada sholat isya saya tidur bersama anak-anak di kamar, istri saya nonton TV di ruang tamu. Itu beliau hadir menemui istri saya, lalu mengucapkan, "Assalamualaikum, wahai istriku, bersabarlah atas perjalanan kehidupan ini. Kelak Allah sudah memberikan yang terbaik untuk kita semua." Nah, istri saya ya kaget, bingung kayak gimana gitu. Melihat jin tapi wajahnya seperti saya, persis seperti saya. Cuma bedanya persaksian saya dengan istri saya itu sama, yaitu baju yang dikenakan itu tidak seperti sifat yang ada di dunia. Itu baju yang dikenakan adalah serba putih, kain putih. Antara itu kain putih atau nuri ilan nurnya Allah. Saya belum berani menghakimi pakaian guru sejati. Kalau saya bilang itu kain putih, saya takutnya salah tafsir. Bisa jadi itu zat nur Allah yang kemudian saking kuatnya nuri itu kemudian membias menjadi seperti seolah-olah pakaian mori atau kain kafan. Jadi pakaiannya itu serba putih dan nggak ada yang dibuang. Waktu itu saya punya jenggot panjang, nah di sana ya punya jenggot panjang. Saya waktu itu berkumis, di sana juga berkumis. Gitu. Lalu setelah proses terjadinya itu, saya bilang sama guru saya lah, guru gaib yang mendampingi selama ini, apakah kaum jin fasik ini yang ditetapkan sama Allah di surat Al-Jin ini mampu menyerupai khorin atau guru sejati? Jawaban Eyang waktu itu tidak. Berarti persaksian saya itu benar. Jawaban Eyang waktu itu benar, itu adalah dirimu. Jadi kayak kopiannya saya di alam sana. Karena Allah jelas di Al-Quran mengatakan kurang lebih ada kehidupan serupa dengan Adam di alam sana. Jadi kalau tafsirnya ada kehidupan serupa denganmu, di sini ada desa, pasti di sana juga ada desa. Apalagi di surat Al-Jin dikatakan di ayat berapa gitu ya, telah mendengar sekelompok jin akan Al-Quran yang menakjubkan. Di antara mereka ada yang iman, di antara mereka ada yang ingkar. Sesungguhnya mereka memilih jalan masing-masing. Berarti logikanya lagi, di kehidupan alam jin itu juga berlaku yang namanya amaliyah, amal ibadah ya. Karena di alam jin sana juga berlaku yang namanya Quran. Sementara Quran itu pedoman hidup yang lurus. Berarti di kehidupan alam jin juga mengenal yang namanya amaliyah atau dharma bakti. Begitu. Nah, berarti Adam itu sudah sangat sempurna ya. Jasadnya sendiri tercipta dari 4 unsur elemen. Maka yang sebaik-baik tindakan itu menjaga itu sebenarnya ya. Lambung itu harus dijaga. Saya senang torekot puasa mutih Gus, ya silakan, tapi ya jangan terlalu berlebihan. Apapun yang berlebihan tidak baik kata Allah. Terus tulangnya juga harus dijaga. Secapek-capeknya kerja ya istirahat. Saya lagi punya target Gus, target usaha, makanya saya nggak mengenal lelah. Ya nggak boleh, harus dijaga tuh tulang. Gitu Mas ya. Terus unsur airnya itu darah. Penyakit dari darah kan banyak lah ya, diabetes segala macam, dari gula ya. Jangan terlalu banyak seneng manis. Tapi saya seneng ngopi Gus. Buktinya saya nggak kena penyakit. Ya imbangilah dengan olahraga agar membakar lemak itu. Pokoknya bagaimana jenengan itu mampu menyelaraskan atau mengontrol yang jasad, yaitu angin, api, udara, dan tulangnya kamu. Itu yang jasad. Nah yang gaib sendiri tadi sudah dijelaskan ya di video kemarin. Sebelumnya juga ruh akal dan ketiga ruh nafsu. Nah itu juga harus dikontrol. Jadi terciptalah keseimbangan jasad Adam. Jadi kalau tafsirnya guru saya itu dulu, akal itu jendelanya ilmu, maka jangan fungsikan akal untuk melawan Tuhan.
nggak bisa. Kita harus punya kesadaran penuh bahwa kita itu hanya makhluk dicipta. Meskipun hakikatnya iblis memprovokasi akal untuk ini dan itu, jangan terlalu didengerin. Biasanya begitu soalnya cara kerja akal manusia atau Adam itu. Dia menghakimi sebuah perkara yang notabene dia sendiri belum menjalani. Seolah-olah dia tahu jawabannya gitu. Padahal itu masih rahasia langit. Nah, itu yang saya sebut tundukan akal atau kontrollah akal. Karena hakikatnya itu akal adalah masuknya ilmu doang. Tim penimbang rasa. Kalau bahasa saya pribadi itu akal itu tim penimbang rasanya Adam. Maka jangan memaksakan kehendak itu. Cara ngontrol yang gaib. Terus nafsu, cara kontrolnya gimana? Kalau saya pribadi itu punya cara sendiri. Seperti halnya nafsu angkara murka atau subhiyah. Kalau saya lagi meledak-ledak, marah meskipun ada sebab gitu ya, saya enggak serta-merta langsung melampiaskan itu, enggak. Saya nanya dulu sama ruh akal saya, melogikakan perkara. Ketika perkara itu saya logikakan dengan akal saya, maka saya akan menemukan masuk akal atau tidak masuk akal. Nah, ketika itu perkara masuk akal, lah buat apa marah-marah? Toh nggak ada hasil. Tapi kan harus ada sesuatu yang bisa diluapkan, Gus, misalkan begitu. Ya nggak apa-apa, marah-marah boleh, tapi pada tatanan sewajarnya. Gitu. Terus cara ngontrol nafsu mutmainnah ya, nafsu makan, haus, terus nafsu birahi gitu ya. Saya kembali lagi menanyakan kepada ruh akal saya, karena tafsir saya pribadi masalah ruh akal itu adalah tim penimbang rasa. Gitu. Saya tanyakan dulu sama ruh akal saya, ini saya haus, saya lapar, saya ngelihat perempuan cantik tertarik, hasrat ada gitu. Itu sebelum saya mengeksekusinya jasad Adam ini untuk melakukan tindakan atas dasar kuasa dari ruh mutmainnah itu, ruh nafsu mutmainnah itu, saya menimbang rasa dulu kepada ruh akal. Ini kira-kira perlu atau tidak, terus masuk akal atau tidak, barulah saya simpulkan. Itu tim penimbang rasa ya, bukan tim eksekusi atau bukan tim pengambil keputusan. Karena tim pengambil keputusan tetap Adamnya sendiri yang ditimbang lagi dengan guru sejati. Lalu cara mengontrol nafsu muawalah atau penyesalan itu, balik lagi kita harus melogikakan atau menganalogikakan perkara itu. Gitu. Perlukah saya menyesal? Kalau pada tatanan muawalah pertaubatan ya perlu. Tapi kalau pada tatanan menyesalnya itu hanya sebuah sesuatu yang mubah, lalu buat apa? Misalkan saya kehilangan sesuatu barang berharga yang sifatnya duniawi, saya menyesal enggak? Kalau itu tatanannya pada tatanan bukan pertobatan, ya buat apa menyesal? Toh itu sudah hilang. Mau ditangisi sampai seharian juga nggak bakal balik. Yang ada ditimbang rasa kepada akal, insya Allah nanti Allah akan menggantinya dengan yang baru. Tapi kalau misalkan itu tatanan penyesalannya pada tatanan pertaubatan kepada Gusti Allah, itu wajib manfaatkan atau doronglah tuh nafsu muawalah. Jadi cara kontrolnya seperti itu. Nah, setelah akal ini sudah menimbang rasa dengan si ketiga nafsu ini, akal ini harus berdiskusi musyawarah dengan guru sejati yang perwujudannya warnanya putih itu yang tadi saya jelaskan di depan, yang mirip wajahnya, mirip saya, mirip masing-masing pemiliknya. Itu ditimbangnya dengan cara apa? Satu, istighfar. Jadi kalau lagi meledak-ledak nafsunya, istighfar. Itu Allah mengajari itu. Kalau akalnya lagi kemana-mana memikirkan suatu perkara dan menghakiminya seolah-olah harus begini, nanti hasilnya begini, ruh akal lagi liarnya seperti itu, tolong istighfar.
Kalau lagi menyesal atas suatu perkara yang sifatnya mubah sampai nangis tersendak-sendak, tolong istighfar. Kalau hasrat ini, nafsu mutmainnahnya lagi tampil menguasai jasad, tak terbendung, hasrat ini menggebu-gebu, tolong istighfar. Itu cara Allah mengajari Adam. Karena dengan istighfar itu, nanti ruh akal yang awalnya sudah mengenal Allah, bertauhid, ketika ruh nafsu ini akan diam. Nah, sejenak sepersekian detik, guru sejati akan membisikkan di dalam hati kecil. Nah, yang benar yang itu, yang hati kecil itu. Ketika dia menyampaikan sebuah keputusan setelah istighfar itu cara ngontrolnya. Itu. Jadi ketetapan Adam selain didampingi ruh akal, didampingi ketiga ruh nafsu, lalu diintili. Bahasa diintili itu apa ya? Ya bukan diikuti juga, akhirnya artinya ya diawasi oleh tim audit, namanya Rokib dan Atid. Maka kemudian segala amaliyah perjalanan hidup Adam selama masa membina diri ini tercatat rapi di Lauhul Mahfuz. Oh, hari ini Adam belajar toharo, dicatat tuh sama malaikat pencatat amal baik. Oh, hari ini Adam begini, begini. Nah, itu ada catatannya semua. Dan itu tidak bisa dilihat oleh Adam karena itu tim audit. Nanti kalau tim audit bisa dilihat sama Adam, mungkin nggak Adam kerjasama sama Rokib Atid. Bisa jadi kan. Jadi ketetapannya itu Rokib Atid tidak bisa dilihat sama Adam sendiri, nggak bisa. Tapi yang bisa dilihat bagi Adam atau oleh Adam adalah guru sejatinya, atau jin khorin di Al-Quran. Kalau bilang jin khorin, kenapa sih Allah memberi ketetapan Adam dibolehkan berkomunikasi atau bahkan bertemu langsung dengan guru sejatinya? Satu, itu dasar ya Rahman ya Rahimnya Allah. Yang kedua, Adam sudah di dalam jasad, tidak mungkin Adam terbang ke langit, ya kan? Karena Adam sudah di dalam jasad, maka komunikasinya kepada malaikat Jibril pemberi wahyu itu ya melalui guru sejatinya, generasi Adamnya. Kalau Adam kan nabi, bisa ngobrol langsung. Kastanya Adam kan nabi, bisa ngobrol langsung sama Jibril. Tapi setelah Adam beranak pinang, dari sekian mereka tidak punya kasta nabi, maka Allah menitipkan guru sejati itu untuk berkomunikasi dengan malaikat Jibril, manusia biasa seperti kita. Itu berhak diizinkan Adam untuk bisa melihat guru sejati. Tapi untuk bisa melihat itu proses torekotnya luar biasa. Saya 10 tahun puasa weton, serius. Gagal belum ketemu, guru saya bilang sabar, mungkin belum waktunya. Gagal belum ketemu, sabar, mungkin belum saatnya. Makanya belajar bab gaib itu ndak ketemu guru hari ini 1 bulan selesai, enggak. Allah tuh melihat keikhlasannya dan tatanan spiritual makomnya si pelaku itu sendiri. Tapi bukan berarti tidak diizinkan, itu tidak. Dasarnya kan sudah jelas bahwa Allah itu sudah berkehendak, berarti Allah sudah mengizinkan semesta berjalan. Apapun yang terjadi di semesta itu diizinkan. Jadi bagi siapapun yang ingin mengejar itu, ya diizinkan sama Allah. Boleh, Gus, saya kan makomnya muda, tidak seperti Gusnya. Saya mau mengejar guru sejati saya, apa bisa? Ya bisa, silahkan. Ini semesta sudah dikehendaki kok. Cuma perjalanan torekotnya ini siap atau tidak, yang begitu ya. Jadi tidak usah lah ya, dalam artian kok dia bisa saya tidak, itu jangan begitu. Bahwa ketetapan masing-masing jasad itu sudah ada makomnya sendiri. Kapasitas ilmu itu makom namanya, itu sudah ditetapkan sendiri-sendiri. Nah, kapasitas ilmu itu mengimplementasikan besarnya ujian atau besarnya cobaan, sistem ujian atau sistem cobaannya si masing-masing jasad. Itu sistemnya loh ya, yang dibuat ya, bukan ujiannya ya, tapi sistemnya, sistem ujiannya. Iblis berbagi jasad dengan jasad si Adam di dalam jasad Adam.
Di masing-masing makom itu sudah ditentukan kapasitasnya. Jadi yang diizinkan Adam punya hak melihat pendampingnya itu hanya guru sejati atau jin pendampingnya. Itu boleh Adam melihat itu, bertemu itu boleh. Tapi generasi setelahnya karena mungkin keturunan Adam sampai nanti kiamat, keturunannya ada yang sampai ke tatanan wali, makhluk segala macam. Ada yang tanpa diminta, tahu-tahu saya mimpi di dalam mimpi gitu, tanpa torekot, ya itu udah walau alam, sudah kehendak Allah berarti. Jadi bersabarlah kalau kata guru saya itu. 10 tahun loh saya puasa, jadi bersabarlah gitu. Belum berhasil sabar. Itu yang disebut Islam lahir batin. Jadi Khorin ini dilahirkan apa pada tatanan sudah Islam. Semesta itu lahir ya Islam secara hakikat, tapi secara syariatnya Kanjeng Nabi aja bilang, saya pernah diceritain hadis ini sama guru saya dulu, saya mampu menundukkan khorinku atas pertolongan Allah. Dan Nabi kita mampu, karena dia Nabi nutup, harus sempurna. Jadi ketika ditanya bab gaib, dia bisa jawab, beliau bisa jawab gitu. Mudah-mudahan teman-teman mampu lah ya, atau rekodnya saja dikuatkan gitu. Tapi kalau sudah masuk ke tatanan itu ya Allah itu karena melihatnya keikhlasannya ya benar-benar harus ikhlas. Perjalanan torekot belajar tasawuf itu penuh halangan rintang ya Mas ya. Jadi ini dilalah ya duniawinya mulai dijauhkan ya, bukan miskin, cuma dikurangi sedikit. Ini gara-gara belajar gaib nih jadi saya miskin gitu ya. Tapi kan yang baik itu ya Islam lahir batin. Islam zohirnya ya Islam gaibnya. Maka setelah sudah ketemu dan mampu diislamkan, maka dia tidak akan pernah membisikkan suatu perkara yang buruk. Dia akan membisikkan kepada jasad itu suatu perkara yang baik-baik. Kan namanya guru sejati, menuntun ke jalan yang benar. Jadi yang bisa dilihat siapa tadi? Hanya guru sejati. Meskipun ada malaikat kedua di pundak ini, ya kan, pencatat amal baik dan buruk, keturunan Adam boleh diizinkan melihat atau tidak? Tidak boleh. Karena kalau boleh dilihat ya nanti dia KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme, disogok nih malaikat rokib atib ya kan. Hari ini saya ke diskotik mabuk sampai pagi. Si atib jangan dicatat dong. Gitu. Makanya yang boleh dikejar atau ketetapannya yang boleh diudak itu hanya guru sejati. Paham ya Mas ya? Lalu posisi tatanan iblis di mana? Kalau mbahnya iblis ya di neraka, mbahnya nenek moyangnya ya seperti halnya Adam beranak pinang di alam fana, si iblis di neraka juga beranak pinang. Nah yang disebut nafsu ini adalah seperti sifatnya iblis. Apakah beranak pinang? Yang ditafsirkan iblis di dalam jasad itu apa? Ya sifat-sifat yang ada di dalam nafsu-nafsu kita. Itu perwujudannya ya satu makhluk, tapi sifatnya 3. Jadi kalau mau dikeluarin dari jasad ya wujudnya kayak saya, cuma nggak ada rambutnya. Iblis itu begitu. Jadi saya selama bukan meruqyah lah ya mensyariati orang itu, dari sekian banyak tamu yang datang ke rumah itu, saya hitung itu saya sudah ketemu 8 iblis. Terakhir itu punya sedulur saya, beliau itu ahli ibadah tapi mengimani alam gaib itu sangat sedikit. Makanya saya berdebat hebat sama beliau, lalu kemudian iblisnya nggak terima, nongol gitu. Jadi dari 8 iblis yang pernah saya temui adalah perwujudannya sama. Mukanya itu sama persis sama pemiliknya, cuma nggak ada rambut pelongos. Nah Allah itu memberi tanda telinganya lancip panjang, nggak bertanduk kayak yang di film-film. Telinganya lancip panjang dan dia megang trisula benar. Di persaksian mata saya itu dia megang trisula. Terus warnanya ini jasadnya iblis itu badannya iblis itu warnanya itu merah muda.
kayak bayi baru lahir ada darah gitu. Terus berlendirnya itu tidak sampai tatanan netes, jadi cuma berlendir aja. Nah dia tetap pakai, tapi dia nggak punya udel. Saya nggak tahu, nggak punya pusar itu, saya nggak tahu, nggak punya pusar. Terus dia pakai namanya semacam kayak cangcut, cuma warnanya itu coklat kehitam-hitam. Dan mukanya persis sama pemiliknya. Guru sejati juga persis sama pemiliknya. Iblis di jasad juga persis sama seperti pemiliknya. Gitu. Makanya guru-guru saya pernah memberi wejangan kepada saya, kalaupun toh nanti kamu pada tatanan itu, tolong bekerja samalah sama iblis. Loh, saya bingung tafsir saat itu loh. Kok saya harus bekerja sama iblis, itu di mana? Tafsir filsafatnya itu seperti apa? Walau bagaimana bahwa seorang iblis keturunan dari mbahnya yang di mana itu, yang di neraka itu juga dia sedang membina diri. Maka lebih baik ajaklah dia untuk ke jalan kebaikan. Ya diislamkan lah kasarnya itu. Diajak ibadah, diajak segala macam. Karena hakikatnya juga dia kepingin pulang ke Allah itu nggak ke mbah kakungnya di neraka, tapi juga ke tempat yang lebih baik. Itu persaksian saya selama ngaji makrifat atau ngaji diri itu seperti itu. Jadi kesempurnaannya Adam dibekali yang jasad 4 unsur elemen, lalu yang gaib. Tapi Adam hanya diberi hak mampu ketemu iblisnya dan guru sejatinya. Malaikat Raqib Atidnya nggak boleh. Tapi bagi kasta para nabi mungkin hanya Jibrilnya yang boleh dilihat. Karena dia penyampai wahyu kepada para nabi, gitu ya. Nah, maka sempurnalah si Adam. Itu yang disebut Islam lahir batin, ketika mampu ketemu dengan dirinya, lalu berupaya untuk satu tujuan, mencapai puncak kejayaan, yaitu membina diri itu. Apa sejauh ini sangat ribet atau rekodnya? Ya tidak. Saya memegang teguh prinsip atau Kanjeng Nabi pernah dawuh bahwa beliau itu pernah ngomong sama sahabat bahwa saya diutus ke bumi itu untuk menyempurnakan akhlak umat atau akhlak semesta. Nah, bicara menyempurnakan akhlak berarti perilaku. Mungkin saat itu saya 10 tahun itu karena tidak diimbangi dengan perilaku, jadi lama makanya. Gitu. Jadi kembali lagi lah ke perilaku. Adab itu kan di bawah perilaku ya, karena adab itu bisa dibuat. Saya ketemu Habib, adabnya ya harus sopan, itu berarti dibuat. Tapi kalau perilaku, bicara perilaku itu ngalir saja udah. Gitu. Jadi harus diimbangi dengan perilaku agar torekot syariatnya menemukan guru sejati tidak terlalu lama. Nah, ketika si Adam ini sudah dirasa sempurna, lalu dianterin Jibril ke bumi, Allah mengatakan, wahai Jibril, tidak lain Adam ditaruh di bumi, kasarnya begitu, itu adalah sebagai khalifah fil ard. Jadi mungkin bahasanya Allah begini, kalau saya bilang kamu saya hukum, kayaknya didengar kurang enak, bahasanya terlalu kasar. Oh, saya menghukum Adam nih gitu, menghukum ciptaan, bukan lucu, tapi kayaknya kurang enak didengar. Maka Allah memilih bahasa yang sangat-sangat sempurna, yaitu khalifah fil ard. Sejatinya Adam diturunkan ke bumi sebagai khalifah fil ard, pemimpin semesta. Nah, semesta cakupannya di sini itu bukan semesta galaksi, bulan dan bintang. Yang disebut semesta di sini itu oleh tafsir filsafat itu adalah ya semesta jasadnya, bahwa di dalam jasad ini sudah mewakili semesta. Hewan ada, malaikat ada, tanah ada, udara ada, api ada, air ada. Nah, tugasnya Adam itu seperti itu, menjadi pemimpin bagi dirinya. Nah, setelah dia mampu menjadi khalifah bagi dirinya, lah barulah silakan jenengan itu memimpin semesta yang sifatnya fana. Saya mau jadi petani Gus, ya nggak apa-apa, berarti jenengan jadi pemimpinnya para tumbuhan, boleh.
Saya jadi peternak Gus. Peternak berarti hewan ya. Ya silakan jenengan jadi pemimpin para hewan. Saya jadi pengusaha saja Gus, berkaitan dengan kemaslahatan. Ya silakan, berarti jenengan mampu menjadi pemimpin sesama. Sah-sah saja, nggak masalah, bebas. Karena emang bahasa yang sangat mulia. Allah mengatakan kepada Jibril ketika mau diantar ke bumi itu adalah Adam itu sebagai khalifah fil ard gitu. Jadi barometernya Adam berhasil membina diri itu ya itu mampu menjadi pemimpin semesta. Semesta itu jasadnya, termasuk nafsu-nafsunya, akalnya gitu kan. Nah setelah dia mampu menjadi pemimpin bagi jasadnya, maka dia sudah berhasil. Tinggal nunggu waktunya pulang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan kamu udah selesai, yuk pulang ke sini, mati. Nah proses itu nanti lain lah ya ceritanya, karena ini babnya sudah bukan ke ranah itu ya. Jadi sekali lagi saya itu bukan ujub, sekali lagi saya bukan merasa seperti ini dan itu tidak. Bahwa banyak kaum praktisi yang mengatakan itu berat, ngejar itu berat, ngejar ini berat. Allah itu sebenarnya mengatakan itu dengan sangat bahasa sederhana, manjada wajada. Allah itu sudah menggaransi kita, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Jadi bagaimana kesungguhan kita untuk mendapatkan apa yang kita cari. Itu. Kalau memahami sifat Allah ada 20 sifat, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi dan seterusnya, itu ya memang stres. Tapi kalau kita merasakan sifatnya itu enak Mas. Jadi kita tidak usah menghafal atau mentafsirkan 20 sifatnya, tapi menikmatinya saja sifatnya, agar cepat proses torekotnya menemukan jadi diri. Nah ketika kita harus menghafal 99 asmanya, ya ribet, atau otak kita nggak mampu memikirkan atau menghafal 99 asmanya. Maka yang paling sederhana adalah nikmatilah asmanya itu. Misalkan saya senang asma ya batin, Allah maha gaib. Kalau tafsirnya Allah maha gaib berarti makhluk gaib melihat apa tidak? Tidak. Bangsa jin melihat Allah apa tidak? Tidak. Karena Allah maha gaib, tersembunyi di balik yang gaib. Maka saya menikmati Allah maha gaib. Sederhana kok. Ya gak usah mumet-mumet torekot syariatnya gimana segala macam, gak usah. Karena Adam ini hakikatnya dikurung di jasad itu adalah untuk menikmati rasa. Ya sudah, kita masuk saja dari rasa, torekot syariatnya. Nanti kalau sudah masuk dari rasa, maka akan tercipta perilaku. Contoh, saya mau ngomong begini sama Mas Putra Leo gitu, tapi saya merasakan kalau saya ngomong seperti ini kira-kira dia sakit hati enggak ya gitu. Udah begitu aja, udah perilaku kita. Agar cepet torekot syariatnya menemukan guru sejati. Ada orang yang tanpa puasa weton cuma ngandelin perilaku, dijaga perilaku segala macamnya, tahu-tahu dimimpiin. Banyak orang-orang yang cerita ke saya begitu. Terus saya nggak bisa ketemu langsung secara keadaan sadar, tapi saya ketemunya di alam mimpi. Ya nggak apa-apa, itu Allah lebih tahu kebutuhan kita. Gitu. Sederhana. Targetnya adalah Islam lahir batinnya, khalifah fil ard. Ujungnya dari membina diri adalah khalifah fil ard. Gitu. Jadi tidak usah ini ada 20 sifat Allah loh, tidak usah dihafalin, tapi dirasakan. Wujud ada, rasakan bahwa Allah ada. Qidam terdahulu, rasakan bahwa sebelum satu ada kosong. Baqa, mukhalafatu lil hawadisi dan seterusnya, rasakan sifat-sifat itu. Terus asmanya ya Rahman, ya Rahim, ya Alim, ya Hayyu, ya Qayyum, semua segala macam asma itu rasakan saja, jangan dihafal. Nanti akan tercipta perilaku yang sebegitu hebatnya sehingga Allah melihat kita itu ridho segala upaya torekot. Sederhana ya, kalau udah ketemu kuncinya ya.
Loh, dulu saya 10 tahun harus menemukan kunci ini, bagaimana sih caranya gitu. Lo gagal terus mas, karena kalau sudah bicara puasa weton 7 kali, karena kan dulu saya ditantang sama guru saya itu, jenengan harus puasa weton 7 kali nger. Nah saya selalu kalah di ketika ketabrak Ramadan. Jadi kalau baru puasa kelima ketabrak Ramadan maka batal, karena yang wajib lebih diutamakan. Saya ngulang lagi habis lebaran, baru di bulan ke-6 kurang satu lagi gagal lagi, gitu terus. Jadi tidak usah menyerah jenengan ya teman-teman, itu tidak usah menyerah, tidak usah berkecil hati atau seperti apa untuk mengejar Islam lahir batin dan menyelesaikan hukum membina diri ini, mampu menjadi khalifah fil ard. Itu tidak usah menyerah, rasakan saja, karena kita sedang dihukum di rasa. Kalau bahasa jamaah saya yang Muhammad Akbar itu, beliau bilang sederhana Gus kalau menurut saya, apa, nikmatin. Nah gitu, nikmatin tapi dengan menjaga perilaku. Seperti itu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini khatam yang disebut sedulur wafat 5 Banjar itu, atau ya dalmakum itu, dan pemahamannya mudah-mudahan mudah dimengerti, karena ini benar-benar saya mengambil dari apa yang pernah saya dapat gitu. Jadi perjalanan spiritual, pengalaman lah ya kasarnya gitu, bukan mengambil dari textbook atau saya ngafalin dulu kalimatnya, itu enggak. Jadi udah begitu aja, karena saya dapatnya itu ya seperti itu. Dan mohon maaf apabila pemahaman saya itu berbeda di tempat lain, karena saya yakin perjalanan spiritual masing-masing pelaku itu berbeda-beda ya, karena sudut pandangnya beda ya. Mungkin saya melihatnya dari pojok, yang lain dari tengah gitu. Saya ada lagi yang melihatnya dari lubang gitu. Jadi ya seperti itu adanya, dan mudah-mudahan ini sebaik-baiknya referensi buat kita semua, dan khususnya bagi saya, agar mampu menjadi khalifah fil ard yang hakiki gitu ya mas. Karena Allah mengatakan, kalau kamu sudah seperti itu, apa yang kamu minta akan aku berikan. Ya semesta ini sudah berkehendak kan, apa-apa sudah ada kan, tinggal bagaimana kita memegang ilmunya kan begitu. Gitu ya teman-teman, karena ini durasinya udah terlalu panjang, 45 menit. Jadi saya tidak bisa membahas lebih panjang lagi, dan mudah-mudahan ini adalah sebaik-baiknya referensi buat kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.